Oke, boleh disiapkan Ketua kelas? Siap, hormat, selamat pagi Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk semuanya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tolong dipimpin dulu bagian keagamaannya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Jadi saya akan absen terlebih dahulu ya. Andrika Kadaria, Aula, Aulia Pangestu, Ayla Nur Aska, Ayu Regina Putri, Charis Yuda Setiawan, Hadir. Dini Azakia, Farabi Aidil Nazwa, Hadir. Heru Gunawan, Inaya, Joni, Kenangah Dia Rahayu, Muhammad David, Putri Rara Oktavia, Rindiani Safitri, Rizky Alfatir, Sri Wulan, Syahrul Ramadhani, Yuli Oktaviani. Masuk semua ya hari ini ya? Masuk. Oke, apa ada yang tidak saya absen? Tidak. Oh iya. Siapa namanya? Lailiatus Sadia. Ya, maaf ya terlewat satu. Berarti 20 orang masuk semua ya? Oke, apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah di sini sebelum kita masuk pada materi pembelajaran pada hari ini yaitu berkenalan dengan alam, alangkah baiknya kalau kita menyanyikan lagu-lagu nasional sebagai bentuk cinta kita kepada negara Indonesia ya. Saya minta satu orang ke depan untuk memimpin, kemudian yang lain untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yo, satu orang maju ke depan untuk memimpin lagu. Silahkan ke depan. Oke, boleh sebelah sini. Yang lain boleh berdiri ya, semuanya ya. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih semuanya. Boleh duduk kembali. Oke, jadi materi pembelajaran kita hari ini yaitu apa di depan? Ya, berkenalan dengan alam ya. Nah, adapun di sini kita membuat kesepakatan kelas ya. Jadi kesepakatan kelas yang pertama apa semuanya?
Mematuhi peraturan sekolah. Ya, mematuhi peraturan sekolah. Jadi tidak hanya yang ada di dalam kelas, tetapi yang ada di sekolah ini juga harus kalian apa? Mematuhi. Ya, mematuhi. Kemudian yang kedua apa? Tidak boleh mengganggu teman yang lain. Ya, tidak boleh mengganggu teman yang lain. Artinya, kalau misalnya kalian di dalam kelas, itu tidak boleh menjahili teman yang satu dengan teman yang lainnya. Ya, kalian jahili, kalian colet, kalian cubit, dan lain sebagainya. Ya, kemudian, apa nih yang ketiga? Dilarang berbicara keras. Iya, dilarang berbicara keras. Seandainya kalau misalnya ada bapak atau ibu guru yang menjelaskan di dalam kelas, kalian tidak boleh berbicara dengan nada yang keras. Ya, seolah-olah seperti menantang. Itu tidak boleh, harus sopan dan santun. Keempat, Tidak boleh membuang sampah sembarangan. ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Artinya tidak boleh kita buang sampah misalnya di pojok kanan, pojok kiri, kemudian di selorokan ya. Yang biasanya itu anak-anak itu suka buang sampah di selorokan atau di bawah meja. Itu tidak boleh. Kemudian yang kelima, Berkata kasar dan kotor. ya, dilarang berkata kasar dan juga kotor. Kasar, seperti apa kalau kasar? Ya, seperti apa Inaya kalau kasar? Misalnya, iya, memaki dengan bahasa-bahasa yang tidak boleh diucapkan atau bahasa-bahasa menggunakan kata ada embel-embel binatang, itu tidak boleh. Kemudian kotor juga hampir sama ya, seperti itu ya, tidak boleh ya. Kotoran-kotoran disebut itu tidak boleh. Kemudian 6. Baju harus rapi. Iya, baju harus rapi artinya harus masuk dalam. Oke, kita lihat lagi di sini. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada gambar apa? Bumi yang gersang. Iya, bumi, ada 2 bumi. Kalau bumi yang sebelah ini, bumi yang apa? Belum ada penghuninya. Iya, belum ada tanda-tanda kehidupan. Ya, kemudian yang ini satu lagi. Iya, sudah ada tanda-tanda kehidupan. Jadi ada 2 ini, gambar ini. Pertama, sudah ada tanda-tanda kehidupan, belum ada tanda-tanda kehidupan dan sudah ada tanda-tanda kehidupan ya. Jadi ada perbedaannya. Di sini sudah ada warnanya, yang ini belum ada. Gersang dia ya, yang sebelah sana. Oke. Kita lihat capaian pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi pembelajaran kita pada hari ini capaiannya yaitu sejarah awal pembentukan bumi dan konsep interaksi manusia dengan alam dapat menambah wawasan mengenai pembentukan permukaan bumi dan konsep interaksi manusia dengan alam. Inilah capaian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun alur tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis awal mula terjadinya pembentukan bumi, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan persamaan dan perbedaan ya, fenomena lingkungan sekitar sebagai proses geografis. Jadi ada 2 alur tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi yang pertama, kalian harus bisa menganalisis bagaimana terjadinya proses pembentukan bumi terjadi. Yang kedua, harus bisa membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena lingkungan sekitar sebagai proses dari geografis tersebut. Nah, adapun teknik dan metode pembelajaran kita hari ini, tekniknya ada berapa di situ? 2. Nah, metode pembelajarannya ada berapa? 1. Teknik penilaian yaitu berupa mengobservasi sikap dari peserta didik selama proses pembelajaran dan diskusi kelompok. Jadi ada 2 yang teknik penilaiannya ya. Kemudian metode pembelajarannya di sini saya akan menggunakan metode pembelajaran puzzle. Apa itu puzzle? Iya, menyatukan pecahan-pecahan gambar menjadi satu.
Oke, di sini saya akan bertanya, apakah kalian sudah membagi kelompok? Ya, kalau sudah membagi kelompok, kelompok 1 yang mana? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, berarti ada 20 orang dan sudah membagi kelompoknya menjadi 4 kelompok dalam satu kelas ya. Oke, kalau sudah kalian membagi kelompok, di sini ada pertanyaan. Bagaimana awal mula terbentuknya bumi? Ada yang tahu? Bagaimana awal mula terbentuknya bumi? Oke, gimana? Lupa? Apa? Apa Heru? Iya, ada tabrakan antara planet lain ya, sehingga dia membentuk bumi. Kemudian kedua, bagaimana dinosaurus bisa punah? Karena ada hujan meteor. Ya, karena adanya hujan meteor, makanya dinosaurus punah. Kemudian ketiga, mengapa manusia purba disebut manusia kera? Ya, karena menyerupai kera, makanya manusia purba disebut dengan ya, manusia kera ya. Oke, itu adalah pertanyaan pemantik di sini. Nah, video pembelajaran kalian lihat di sini. Sebelum masuk pada pembahasan materi kita hari ini, mari kita belajar dari video berikut, video tentang pembentukan permukaan bumi. Kalian perhatikan di depan ya. Jadi nanti saya akan tampilkan bagaimana awal mula terjadinya bentuk permukaan bumi ya. Oke, sebentar saya tampilkan. Oke, semuanya memandang di depan ya. Jadi kalian bisa fokus belajar. Oke, silakan diperhatikan. Inilah bumi, titik biru kecil menjadi satu-satunya rumah bagi kehidupan di galaksi Bima Sakti. Tapi sebelum jadi seindah ini, ternyata bumi butuh waktu yang lama banget untuk terbentuk. 4,5 miliar tahun. Nah, sekarang apa jadinya kalau kita bikin rekam jejak terbentuknya bumi jadi cuma 24 jam? Kira-kira akan kayak gimana perjalanannya? Makanya siap-siap kita akan melihat waktu dan kembali ke masa lalu. Oke, nyatanya di detik-detik pertama, yang pertama kali muncul di bumi bukanlah hewan, bukanlah tumbuhan, apalagi mantan, tapi sang rembulan. Ya, calon planet kita ini habis tabrakan sama planet lain dan serpihannya berbentuk bulan. Bumi sendiri terus jadi bola panas yang berputar selama beberapa jam setelahnya. 4 jam kemudian, di lautan mulai muncul cikal bakal kehidupan yang pertama. Organisme sel tunggal. Dari laut, mari kita tengok sedikit ke atas. Karena menuju siang, para bakteri berfotosintesis dan oksigen di atmosfer jadi melimpah ruah. Dan di tengah hari, kita semua bisa main bola salju di seluruh permukaan bumi. Lalu di saat ini juga suhu bumi lagi turun drastis, bahkan semua lautan membeku. Lalu menuju sore, kehidupan di bumi pun semakin berubah. Senja, malam. Tentu paling romantis kalau kita ada di pinggir pantai. Makanya jam 8 malam, ayo kita nyelam ke lautan. Di sini kita bakal ketemu sama dua makhluk hidup yang diyakini jadi hewan pertama. Yang pertama adalah spons, dan satunya lagi tubuhnya transparan dan mengandung cahaya warna-warni. Dialah conch shell. Setengah 11 malam, hewan purba favorit kita semua baru akan muncul, dinosaurus. Mereka menguasai bumi dalam 3 zaman, selama kurang lebih 165 juta tahun. Sangat lama bagi kita, tapi cuma 1 jam bagi kita. Mereka lalu punah akibat hantaman asteroid raksasa. Tapi ada juga hewan yang berhasil selamat dan keturunannya hidup dekat dengan kita di hari ini. Makhluk yang emang rasanya gak mati-mati dan menjelma jadi iblis sebanyak apapun mereka terbang. Kecoa. Kalau mungkin kalian bertanya-tanya di mana posisi kita, bayangin tentang waktu kita dengan T-Rex itu lebih dekat daripada T-Rex dengan Stegosaurus.
Homo sapiens diperkirakan baru muncul di daratan Afrika 6 detik lalu. Dan semua peradaban manusia modern yang kita tahu dari piramida sampai ojek online, semuanya baru ada 1 detik lalu. Jadi manusia di bumi ibarat anak kecil di istana yang sangat-sangat kuat. Sekarang mesti kita jamin adalah untuk terus menjaga istana yang tidak ada jauh sebelum kita ini, bukan malah merusaknya demi kesenangan kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, jadi itulah video pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Kalau kalian amati dari video pembelajaran tadi, apa yang bisa kalian dapatkan? Yang pertama kali. Iya, awal mula dari pembentukan bumi. Kemudian yang kedua, ya, iya, munculnya makhluk hidup yang bersel satu. Ketiga yaitu munculnya hewan-hewan atau reptil besar seperti dinosaurus. Dan yang keempat, apa yang keempat? Munculnya manusia purba. Nah, itu adalah awal mula pembentukan permukaan bumi terjadi. Nah, di sini saya ada materi pembelajaran. Nanti setelah materi pembelajaran ada tugas, tapi sebelum tugas kita akan melakukan pemanasan supaya tidak tegang ya. Jadi saya akan melakukan pemanasan dengan melakukan ice breaking, tapi sebelum tugas itu. Nah, kalian amati materi pembelajaran kita hari ini yaitu berkenalan dengan alam. Kira-kira gambar yang ada di layar depan ini itu gambar apa di situ? Batu. Iya, batu-batuan pada zaman Praksara. ya, praaksara. Oke, benda pada gambar di atas merupakan peninggalan dari aktivitas manusia sebelum mengenal aksara atau tulisan ya, yang disebut dengan praaksara. Pada zaman tersebut, kehidupan manusia masih menggunakan benda-benda yang ada di sekitar. Kehidupan primitif masih menjadi aktivitas sehari-hari dari manusia. Namun demikian, teknologi yang digunakan seperti benda-benda yang diciptakan sudah canggih di zamannya. Beberapa peradaban meninggalkan benda-benda tersebut hingga saat ini dan memberikan manfaat bagi aktivitas manusia. Nah, pada zaman dahulu manusia purba sudah menggunakan lesung dari batu. Sampailah di zaman sekarang kita masih menggunakan lesung. Untuk apa lesung itu? Ya, untuk menghancurkan benda-benda ya, misalnya seperti kunyit, jahe, bawang, cabai, dan sebagainya. Nah, itu adalah peradaban dari zaman purba ke zaman yang sekarang. Oke, kita lihat di sini. Perkembangan bumi sebagai pembabakan sejarah berdasarkan ilmu geologi dibagi ke dalam 4 zaman. Antara lain, yang pertama ada zaman Arkaikum atau Arkeozoikum. Kemudian yang kedua ada zaman Primer atau Paleozoikum. Nah, yang ketiga ada zaman Sekunder atau Mesozoikum. Yang keempat, zaman hidup baru atau Neozoikum. Nah, ini adalah 4 zaman yang ada di tentang perkembangan bumi ya. Jadi kita lihat lagi di sini. Yang pertama yaitu zaman Arkaikum atau Arkeozoikum. Nah, zaman Arkaikum merupakan zaman yang tertua yang berlangsung sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, keadaan bumi itu belum stabil, suhu bumi masih sangat tinggi. Dan tanda-tanda kehidupan belum ada muncul sama sekali. Jadi bumi pada saat itu gersang ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan, sangat panas. Kemudian munculnya retakan-retakan di bagian tanah. Nah, itu adalah zaman tertua. Kemudian berikut adalah beberapa ciri dari zaman Arkaikum. Ada ciri-cirinya. Yang pertama, permukaan bumi masih jauh dari kata stabil ya, seperti gempa. Jadi tanahnya itu tidak stabil dia. Jadi bergoyang-goyang seperti gempa. Kemudian udara di bumi masih sangat panas. Jadi belum ada hujan pada zaman dulu, belum ada. Panas ya terus dia.
Kemudian kulit bumi masih dalam proses pembentukan. Jadi masih ada retak-retak seperti gambar yang saya tampilkan sebelumnya. Kemudian atmosfer Arkean diperkirakan hampir kekurangan oksigen bebas. Jadi tidak ada oksigen bebas pada zaman dulu seperti sekarang. Kalau sekarang kita bisa menghirup udara bebas kan? Ya, tanpa ada kendala. Ini adalah zaman Arkaikum atau Arkeozoikum. Nah, yang kedua, kita lihat di sini, ini adalah gambar dari apa? Arkaikum atau Arkeozoikum. Jadi ada di sini nih. Nah, inilah zaman yang saya bilang tadi, bumi. Pada zaman Arkaikum yang pertama, seperti inilah bumi. Nah, kalau ini sudah ada perubahan, sudah ada tanda-tanda kehidupan, sudah mulai hijau ya. Air lautnya biru. Nah, beda ya. Nah, ini adalah retakan-retakan yang saya bilang tadi. Sangat gersang. Bisa dipahami untuk zaman Arkaikum? Bisa. Bisa. Kita lihat yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah zaman primer atau Paleozoikum. Nah, Paleozoikum atau zaman hidup tua telah berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini mulai ada tanda-tanda kehidupan yang ditandai dengan kemunculan makhluk hidup berupa organisme bersel satu atau tunggal ya. Kemudian zaman ini ditandai dengan yang pertama, munculnya berbagai kehidupan laut dan darat seperti trilobita, moluska, dan tanaman darat awal. Yang kedua, adanya mikroorganisme bersel tunggal atau bersel satu tadi. Dan nantinya mengalami perkembangan menjadi mikroorganisme multiseluler. Nah, yang saya bilang di sini bersel tunggal nantinya mengalami perkembangan menjadi mikroorganisme multiseluler. Apa maksudnya di sini? Iya, dapat membelah diri. Jadi dia tidak perlu bertemu yang lain untuk melakukan proses perkawinan ya. Jadi dia bisa membelah sendiri. Nah, itulah yang disebut mikroorganisme multiseluler. Kemudian yang ketiga, makhluk hidup invertebrata juga sudah ada pada zaman ini. Misalnya ada cacing, ubur-ubur, dan hewan-hewan laut. Nah, ini adalah makhluk hidup invertebrata. Yang keempat, pada masa ini juga sudah muncul tanaman paku. Nah, tanaman paku yang masih ada sampai sekarang biasa disebut juga dengan tanaman pakis ya. Pakis ini juga ada yang bisa dikonsumsi, ada yang tidak bisa dikonsumsi. Nah, ini adalah contohnya. Gambar organisme bersel satu ya pada zaman primer. Kita lihat sini, ini gambarnya hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop apa teleskop? Iya, teleskop ya. Jadi dia hidupnya hanya di dalam air. Jadi bisa dilihat hanya menggunakan teleskop ya. Kemudian yang bagian C, kita lihat lagi bagian C. Zaman sekunder atau Mesozoikum. Nah, zaman Mesozoikum adalah zaman hidup pertengahan yang sudah berlangsung sekitar 140 juta tahun silam. Pada zaman ini muncul hewan-hewan reptil besar seperti dinosaurus. Oleh karena itu, zaman ini dikenal dengan juga zaman reptil. Tapi reptil yang berukuran besar, bukan yang berukuran kecil ya. Ini reptil-reptil dengan ukuran besar. Nah, ciri-ciri zaman Mesozoikum antara lain yang pertama, iklimnya panas dan basah. Kalau basah berarti dia sudah ada hujan. Nah, yang kedua, banyak reptil berukuran besar seperti dinosaurus. Yang ketiga, mulai muncul binatang menyusui pertama, amfibi, ikan, dan binatang melata. Nah, yang keempat, muncul tumbuhan berdaun lebar. Contohnya seperti apa kalau daun lebar? Keladi. Ya, seperti keladi atau talas sebutannya ya. Oke, nah ini dia gambar dari dinosaurus zaman sekunder atau Mesozoikum. Tapi yang saya tampilkan adalah bagian fosilnya. Karena jejak-jejak dari dinosaurus ini masih ada ya. Nah,
Ini adalah kalau kalian lihat di sini ada tanduknya, dia hampir menyerupai badak. Tapi ini yang berukuran besar dinosaurusnya sekarang sudah tidak ada karena sudah punah oleh hujan meteor. Oke, untuk bagian ini sudah cukup jelas? Paham? Oke, kalau sudah paham atau jelas kita next di bagian selanjutnya. Zaman hidup baru atau Neozoikum. Pada zaman hidup baru dapat dibedakan menjadi dua zaman, antara lain ada tersier dan juga kuartier. Nah, di zaman tersier terjadi sekitar 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, dinosaurus telah punah dan mulai berkembang jenis binatang menyusui atau mamalia. Jenis binatang menyusui seperti apa? Ada kucing, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Kemudian mamalia. Seperti apa? Gajah. Apakah gajah termasuk? Iya, paus. Nah, semuanya benar ya, tidak ada yang salah. Kemudian kuartier. Pada zaman kuartier mulai terdapat tanda-tanda kehidupan manusia. Pada zaman ini merupakan zaman terpenting bagi kemunculan aktivitas manusia. Ini adalah munculnya manusia pertama yang disebut dengan tadi apa? Manusia purba. Iya, manusia purba ya, yang menyerupai kera. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada gambar zaman hidup ya baru atau Neozoikum. Ada tersier, ada kuartier. Kalau kalian lihat hampir sama ya antara tersier dan kuartier, tapi tersier di sini nih adalah munculnya hewan menyusui seperti apa? Orangutan. Ini adalah gambar dari contoh dari orangutan tadi. Kemudian, dari sini adalah kuartier munculnya manusia purba ya. Nah, hampir sama ya karena dia dari bentuk wajahnya, tubuhnya, dia dipenuhi oleh bulu. Dapat dipahami dari 4 zaman ini? Dapat. Ada pertanyaan cukup jelas? Oke. Nah, sebelum kita masuk dari tugas kelompok, perlu pemanasan ya untuk kita semua ya. Perlu nggak pemanasan? Biar lebih semangat lagi belajarnya kan? Oke, jadi saya akan melakukan ice breaking pada tahap ini supaya kalian lebih semangat lagi. Udah siap ya semuanya ya? Saya akan putarkan lagu dan video, kalian boleh mengikutinya. Ikuti semuanya. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, ikuti. Ya, lung-gulung-gulung, tangan digulung. Ya. Oke, kanan. Kaki, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Satu kali lagi ya. Yuk. Yang ke atas menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Tangan diputar, lung-gulung-gulung, tangan digulung. Bulan melihat di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa.
satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10. Siap berdoa. Oke, udah semangat semuanya? Oke, kalau semangat kasih tepuk tangan buat kalian semua. Ya, jadi di sini saya akan memberikan kalian sebuah tugas kelompok ya. Oke, tugasnya kerjakan puzzle yang diberikan oleh guru dan setelah selesai menjadi sebuah gambar, yaitu gambar yang utuh ya. Kemudian kerjakan soal-soal yang diberikan untuk menciptakan jawaban HOTS atau tingkat tinggi ya, bersama kelompok masing-masing. Oke, saya minta nanti masing-masing kelompok maju ke depan untuk ambil tugasnya masing-masing ya. Dimulai dari ketua kelompok 1, ada? Oke, kalau ada silahkan maju ke depan untuk ketua kelompok 1. Jadi ini LKPD-nya, kemudian ini adalah puzzle-nya ya. Oke, silahkan diambil. Kemudian kelompok 2, ketuanya boleh maju. Oke, ini LKPD-nya, kemudian ini puzzle-nya. Silahkan diambil. Ketua kelompok 3. Nah, ini adalah LKPD-nya. Nah, ini adalah puzzle-nya. Kemudian ketua kelompok 4, silahkan maju. Oke, ini adalah LKPD-nya, ini adalah puzzle-nya. Oke, udah dapat semua ya? Kalau sudah dapat semua, silakan kalian buka puzzle-nya yang ada di plastik. Kalau sudah, kemudian nanti digabung menjadi satu gambar yang utuh. Ya, silakan. Oke. Kelompok 1. Ya, sudah dapat semua ya. Silakan dibuat menjadi satu gambar yang utuh. Ya, dibuat dulu sejajar, Kelompok 3 sudah dapat ya. Oke, dibuat dulu sejajar. Semuanya. Ada yang bagian nyusun, ada yang bagian mengelupas bagian double tipnya ya. Ya, semuanya bekerja sama. Dicari dulu urutannya. Oke, ini ada yang duduk dulu. Oke. Ya, disusun dulu menjadi satu gambar yang utuh, nanti baru di kelupas ya bagian belakangnya ya, double tipnya. Ya. Ketemu ya? Oke. Nanti setelah dia sudah menjadi satu gambar yang utuh, kalian buat deskripsi tentang gambar tersebut. Cari informasi sebanyak-banyaknya, boleh melalui buku paket yang sudah kalian baca atau kalian dapatkan di situ ya. Oke. Untuk kelompok 2 bagaimana? Bisa ketemu gambarnya? Ayo, coba kamu bantu juga untuk bagian nyatukan, ngelupaskan double tipnya. Ya, sudah mulai dapat ya, biar tersusun rapi ya. Oke, kelompok 1. Oke, sudah mulai dapat tersusun.
Oke. Ya, setengahnya sudah hampir jadi. Kelompok 1. Nanti ditempel di LKPD ya. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan ya kepada saya ya. Terkait tugasnya maupun LKPD-nya. Ataupun gambarnya juga boleh. Nomor 1, nomor 2, dia sejajar. Urutkan dulu dari nomor 1. Ada ketemu nomor 1-nya? Ada ya? Nanti kalau sudah menjadi satu gambar yang utuh, kemudian sudah kalian deskripsikan, kalian analisis, nanti masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya atau tugasnya masing-masing. Untuk kelompok 2 bagaimana? Bisa? Diurutkan ya, nomor 1, 2, 3, 4 gitu kan. Bisa? Dapat ketemu? Ya, kalau sudah tempelkan di LKPD-nya. Dia berurutan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, balik kan? Dimulai, coba nomor 1 dulu, nomor 1. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 6, 7. Ini dia. Kalau udah dapat 1, boleh tempel sini. Bisa dipahami? Bisa. Bagaimana kelompok 4? Bisa? Oke, bisa ya. Jangan lupa tulis di situ kelompok berapa, kemudian kelas, tanggal, mata pelajaran, dan nama-nama kelompoknya. Ada nomornya kan? Ya. Sesuai jadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini 7. Tuh 7. Nah ya. Bisa? Dapat? Ayo coba tempel. Mungkin gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-nya antara ini atau di sini 7-nya. Ingat ya kesepakatan kelas tadi ya, jangan sampai buang sampah sembarangan. Kalau sudah bisa menjadi satu gambar yang utuh, sampahnya dikemas kembali. Jangan sampai ada sampah bertaburan. Masih belum dapat? Nomor 1-nya belum ada? Oke. 2. Ini 3. Kalau enggak 4 mana 4?
Lima. Lima kan? Ya, 5. Mana 5? Oh, ini 5. Itu berapa itu 5? 2 kan tuh? Itu 2 kali tuh. 3. Sini 3. Ini 14. Susun dulu sini. Ini 2-nya nanti. Nah. 4. 5. 6. Cari 6-nya. Mana 6-nya? Ayo, waktu ya. Waktu terus berjalan. Kalau sudah, kemudian kalian cari di situ deskripsinya, salin di sini ya. Salin di bagian LKPD yang sudah disediakan. Ya, tulis ya nanti di sini ya. Ayo, boleh ditulis. Siapa yang bagian nulisnya? Ya, tetap ditulis ya, tulis, tetap ditulis. Karena nanti gambarnya akan ditampilkan. Ya, tulis. Tetap ditulis ya. Kalau udah siap-siap nanti presentasi. Jadi nanti masing-masing kelompok bertanya. Oke, 10 menit lagi siap-siap ya presentasi ya. Tinggal kali gambarnya sudah jadi semua ya. Sudah, kalau sudah tulis deskripsinya, kemudian kalau sudah kalian analisis, cari informasi sebanyak-banyaknya di situ, boleh melalui buku paket yang sudah ada. Tuliskan, nanti baru presentasi. Kalau ada yang sudah, nanti tunjuk tangan ya. Begitu waktu selesai, kita langsung presentasi. Mau dari kelompok 1 dulu atau kelompok 4 dulu? 4. Acak saja ya, gimana acak? 4, nanti 1, habis itu 3, baru 2. Seperti itu ya. Ya, kita acak saja. Oke, silakan ditulis. Ditulis, masih ada ditulis, silakan. Deskripsinya, siapa bagian tulis? Tulis. Oke, kelompok 4 sudah mulai menulis. Kelompok 3 sudah menulis. Nanti ditampilkan ya gambarnya ya. Ya, silakan ditulis gambar deskripsinya. Ya, kelompok 4 juga sudah menulis ketuanya. Kemudian kelompok 2, siapa yang bagian menulis? Oh, Dini. Ya, tulis dulu. Zaman primer atau paleo. Nah, kelompok 1 bagaimana nih perkembangannya? Sudah hampir jadi. Itu tuh 1. Nah.
Berarti ada yang terlewat ya. Dah. Oke. Oke, silahkan tulis deskripsinya lagi. Ayo. Tadi kesepakatan kita, kelompok berapa dulu yang maju? 4. Ya, 4 sudah jadi ya, 4 ya. Oke, 4 sudah jadi. Gimana kelompok? Oh, kelompok 1 tinggal deskripsinya lagi yang dianalisis. Kemudian nanti kelompok 3. 3 bagaimana? Sudah hampir jadi ya deskripsinya ya. Ya. Kelompok 2 juga sama. Oke, udah bisa presentasi? Belum? Udah, berarti 2 kelompok kita tinggal menunggu kelompok 1 dan 2 lagi. Masih ada waktu ya, kerjakan dulu. Nanti setelah kita sudah selesai presentasi, nanti tahap akhirnya ada kesimpulan. Jangan lupa ya kesimpulannya ya. Tapi nanti setelah presentasi dulu, sabar. Kalau ada kesulitan, bilang ya 1 dan 2, kelompok 1 dan 2. Jangan lupa zamannya ditulis, zamannya ditulis. Coba saya lihat bentar. Kelompok 1, oh iya. Oke, yang ini, oke, zamannya ditulis ya. 3, kelompok 3, zamannya ditulis enggak kelompok 3? Oke, kelompok 4, zamannya ditulis enggak? Oke, bagus. Kita tinggal menunggu kelompok 1 lagi ya, kelompok 1 belum. Jadi nanti kalian presentasinya di sini. Oke, nanti disiapkan siapa yang bagian moderatornya, kemudian yang mempresentasikannya, yang bagian tanya dan jawabnya juga disiapkan. Jadi teman-temannya ketika bertanya kalian sudah punya jawabannya, siap-siap dari kelompok lain. Bisa ya? Oke, bisa jawab dari kelompok lain. Oke, kelompok 2 sudah jadi, kelompok 1 tinggal sedikit lagi ya. Kelompok 4 sudah, 3 juga sudah. Tapi sabar ya, kita menunggu 1 dulu ya. Kelompok 4 udah disiapkan, siapa yang bagian moderator? Siapa? Oke, Aula. Kemudian yang bagian menjawab atau memberikan materi siapa? Materi. Atau deskripsinya? Farabi. Kemudian yang bagian menjawab pertanyaan? Aila, Wulan, dan Inaya. Kelompok 1? Siapa? Dia siap? Heru ya, moderator ya? Moderatornya siapa? Oh, Andrika. Kemudian bagian memberikan materi atau deskripsinya Syahru. Yang menjawab Aulia, Heru, dan Rizky. Nah, kelompok 3 sudah disiapkan juga moderator?
Ayu, kemudian pemberi materi atau deskripsinya? Siapa? Oke, Joni. Kemudian yang bagian jawab pertanyaan teman-teman? Yuli, Lailiatus, dan juga si Kenanga. Kelompok 2 siapa? Bagian moderator pembukanya? Oke, Rindi. Kemudian membawa materinya? Oke, tanya jawab? Oke, bertiga ya. Oke, boleh kelompok 4 maju ke depan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang manusia purba. Pada zaman baru atau Neozoikum, pada zaman hidup baru dapat dibedakan menjadi dua zaman antara lain Tersier dan Kuartier. Zaman Tersier terjadi sekitar 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini dinosaurus telah punah dan mulai berkembang jenis binatang menyusui atau mamalia. Pada zaman ini jenis binatang menyusui ada yang berkaki 4 atau hewan mamalia yang mempunyai kaki dan tangan. Kuartier. Zaman Kuartier mulai terdapat tanda-tanda kehidupan manusia. Pada zaman ini merupakan zaman terpenting bagi kemunculan aktivitas manusia yang disebut manusia purba. Manusia purba ini tersebut juga sebagai manusia kera karena terdapat kemiripan dan menyerupai kera. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan masing-masing kelompok untuk memberikan pertanyaan. Satu kelompok satu saja ya. Oke, dimulai dari kelompok 3. Silahkan. Ya, silahkan. Bagaimana? Kamu kena zaman apa? Zaman baru. Zaman baru. Mungkin bagaimana asal muasal terjadinya manusia purba kali ya? Betul, Joni? Ya. Asal muasal manusia purba, mungkin boleh dijelaskan. Zaman Kuartier mulai terdapat tanda-tanda kehidupan manusia. Pada zaman ini merupakan zaman terpenting bagi kemunculan aktivitas manusia yang disebut manusia purba. Manusia purba ini disebut juga sebagai manusia kera karena terdapat kemiripan dan menyerupai kera. Ya, gimana kelompok 3 dapat dipahami? Dapat, ya cukup jelas ya. Oke, kelompok lain silakan. Kelompok 2, silakan. Ya, bagaimana manusia purba bisa dapat berubah seperti manusia yang sekarang ini? Ya, Aula. Silakan dijawab. Karena terjadinya evolusi. Iya, karena terjadinya revolusi ya. Gimana kelompok 1? Ada pertanyaan lagi? Kelompok 2 dapat dipahami? Katanya terjadinya revolusi ya. Kelompok 1 gimana? Ada pertanyaan? Karena menyerupai kera. Ya, karena menyerupai kera katanya. Gimana? Sudah cukup jelas untuk jawaban dari kelompok 4? Jelas ya. Oke, hanya 3 pertanyaan ya. Kalau sudah mungkin boleh ditutup, silahkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 4.
Ya, silakan untuk kelompok 1. Berarti kalau kelompok 1 ini adalah zaman yang pertama ya. Silakan maju ke depan. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Arkozaikum, Arkoikum atau Arkozaikum. Zaman Arkaizaikum atau Arkeozaikum, zaman di mana pertama pembentukan bumi. Terjadinya pembentukan bumi karena cikal bakal bumi tabrakan dengan planet lain, sehingga menyebab gumpalan besar dan menjadi sebuah planet bumi. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua yang berlangsung sekitar 2500 juta tahun lalu. Pada zaman ini, keadaan bumi belum stabil, suhu bumi masih sangat tinggi dan tanda-tanda kehidupan belum muncul. Pada zaman ini juga tanah masih gersang, tandus, dan tanah mengalami keretakan. Berikut adalah beberapa ciri-ciri zaman Arkaikum. Permukaan bumi masih jauh dari stabil. Udara di bumi sangat panas, kulit bumi masih dengan proses pembentukan, atmosfer Arkain diperkiraan hampir kurang oksigen bebas. Kami beri kesempatan jika ada yang ingin bertanya. Ya, silahkan dari kelompok 3. Silahkan. Kenapa zaman Arkaikum belum ada tanda-tanda kehidupan? Pertanyaannya. Silahkan dijawab. Kenapa dia belum ada tanda-tanda kehidupan? Ayo, silahkan. Karena belum terjadinya pembentukan bumi, karena cikal bakal bumi belum bertabrakan dengan planet lain sehingga menyebabkan gumpalan besar dan menjadi sebuah planet bumi. Itu belum terjadi. Oke, bagaimana dengan jawabannya? Sudah cukup jelas? Oke, untuk kelompok 2 dan 4 ada pertanyaan? Ya, silahkan dari kelompok 4, dari Wulan. Apa yang dimaksud dengan zaman Arkaikum? Silahkan dijawab. Zaman Arkaikum atau Arkeozoikum adalah zaman di mana pertama pembentukan bumi. Oke, untuk bisa dipahami ya? Sudah cukup jelas? Ya, kelompok 2, silahkan dari Dini. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua yang berlangsung sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Oke, gimana? Sudah cukup jelas? Oke, dapat dipahami ya kelompok 2 ya? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin boleh ditutup, silahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya, silakan maju dari kelompok 3. Ya, agak dikeraskan ya. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 3 saat ini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang zaman sekunder atau Mesozoikum. Zaman Mesozoikum adalah zaman hidup pertengahan yang sudah berlangsung sekitar 140 juta tahun silam. Pada zaman ini muncul hewan-hewan reptil besar seperti dinosaurus. Oleh karena itu zaman ini dikenal juga dengan zaman reptil. Pada zaman dikenal juga dengan zaman hidup yang sangat kejam, di mana makhluk yang paling besar dan kejamlah yang mampu bertahan hidup. Ciri-ciri zaman Mesozoikum antara lain: 1.
iklimnya panas dan basah. 2. Banyak reptil berukuran besar seperti dinosaurus. 3. Mulai muncul binatang menyusui pertama, amfibi, ikan, dan binatang melata. 4. Mulai muncul tumbuhan berdaun lebar. Oke, sudah? Sudah. Itulah penjelasan dari kelompok 3. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, silakan dari Inayah dari kelompok 4. Mengapa zaman sekunder disebut zaman reptil? Karena zaman ini adalah zaman yang ada munculnya hewan-hewan reptil besar seperti dinosaurus. Oke, sudah cukup jelas, dapat dipahami? Jelas. Selanjutnya, kelompok berapa yang ingin bertanya? 1 atau 2? Oke, 2 dari Charis. Silakan Charis. Apa zaman sekunder atau Mesozoikum? Zaman Ciri-cirinya, silakan. Ciri-ciri zaman Mesozoikum antara lain iklimnya basah, banyak reptil berukuran besar, mulai muncul binatang menyusui pertama amfibi, ikan, dan binatang melata, dan mulai muncul tumbuhan berdaun lebar. Bagaimana dari kelompok 2 Charis? Jelas? Ya, jelas. Kelompok 1, silahkan. Pada zaman sekunder atau Mesozoikum muncul hewan-hewan reptil besar seperti dinosaurus. Mereka memberi satu contoh jenis dinosaurus. Ya, sebutkan satu contoh jenis dinosaurus. T-Rex. T-Rex katanya. Udah cukup satu saja contohnya? Iya, cukup satu saja contohnya. Sekian dari kelompok kami, sekian dan terima kasih. Ya, sama-sama. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Ya, silakan. Kelompok berapa lagi yang belum? 2. Yuk silakan, 2 maju. Setelah presentasi nanti kita tunjukkan ya hasil dari puzzle-nya masing-masing. Kita lihat hasil puzzle-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri saya silahkan. Zaman primer atau Paleozoikum. Paleozoikum atau zaman hidup tua telah berlangsung sekitar 340 juta tahun lalu. Pada zaman ini, mulai ada tanda-tanda kehidupan yang ditandai dengan kemunculan makhluk hidup berupa organisme bersel satu. Mikroorganisme bersel satu hanya hidup di dalam air dan akan kelihatan jika dilihat menggunakan teleskop. Zaman ini ditandai dengan 1. Kemunculan berbagai kehidupan laut dan darat seperti trilobita, moluska, dan tanaman darat awal. 2. Adanya mikroorganisme bersel tunggal dan nantinya mengalami perkembangan menjadi mikroorganisme multiseluler. 3. Makhluk hidup invertebrata juga sudah ada pada zaman ini, misalnya ada cacing, ubur-ubur, dan hewan-hewan laut lain. 4. Pada masa ini juga sudah muncul tanaman paku. Oke, sudah selesai menjelaskannya? Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, silakan dari kelompok 1. Ayo. Ya Aulia. Ayo Aulia, hampir sama ya. Nama lain dari tanaman paku adalah pakis. Oke, sudah cukup jelas. Ya, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 4. Ayo, Aula. Paleozoikum atau zaman hidup tua telah berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Mana? Sudah. Ya, bisa dimengerti. Sudah cukup jelas katanya. Silahkan. Ada kelompok lain lagi yang ingin bertanya? Kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, silahkan Joni. Zaman primer atau Paleozoikum ditandai
Ya, seperti apa? Ditandai kehidupan seperti apa? Mulai ada ditandai kehidupan yang dimulai dengan kemunculan makhluk hidup berorganisme bersel satu. Ya, munculnya mikroorganisme bersel satu atau tunggal katanya dari kelompok 2. Gimana? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Oke, kalau sudah cukup jelas mungkin boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Oke, jadi karena semuanya sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, saya akan mulai dari kelompok 1. Lihat dulu puzzle-nya yang sudah jadi. Oke, saya lihat dulu ya. Oke, ini sudah cukup jelas ya, tapi kurang rapat. Ya, jadi ini sudah mulai bagus, cuma dia kurang rapat. Ini kurang dirapatkan ya. Nanti lain kali dirapatkan lagi ya. Ya, dapat dilihat untuk kelompok lain? Kelompok 2, 3, dan 4. Ya, dapat dipahami dan cukup jelas. Kita lihat lagi dari kelompok 2. Nah, ini adalah gambar yang puzzle tadi yang sudah disatukan menjadi sebuah gambar. Ini sangat jelas sekali ya. Nah, ini sudah rapat, bagus lagi nih. Ya, bisa dilihat ya semuanya ya, kelompok lainnya. Nah, ini bagus sekali nih ya untuk kelompok 2. Ini adalah gambar apa yang lain? Iya, hewan bersel satu atau tunggal. Nah, kita lanjut di kelompok 3. Mana kelompok 3? Wah, ini sama dengan kelompok 1 nih. Ya, dia kurang rapi ya, tapi tidak apa-apa, harap dimaklumi karena ini adalah yang pertama membuat puzzle ya. Dapat dilihat untuk kelompok lain? Saya? Ya, tidak apa-apa. Bagus kok, ini kurang rapi saja. Ini gambar apa nih kelompok 3 nih? Dinosaurus. Kita lihat lagi dari kelompok 4. Nah, ini sangat bagus nih, sama dengan kelompok 2, rapi sekali. Nah, ini bagus ya. Ini gambar apa nih? Kelompok 4 nih? Manusia purba. Ya, manusia purba. Kelompok 3 bisa dilihat? Kelompok 1? Kelompok 2? Saya. Nah, nanti lain kali seperti ini ya, seperti kelompok 2 dan 4. Sangat rapi dan sangat bagus. Nah, terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, sebelum kita masuk dalam kegiatan akhir, saya mau kalian membuat kesimpulan. Tapi sebelum kalian membuat kesimpulan, saya akan bagikan kertas, tapi kertas ini tidak boleh diisi dulu ya. Ini saya bagikan tapi tidak boleh diisi. Gunanya apa, fungsinya apa, itu nanti saya jelaskan di akhir. Ini saya bagikan dulu kertasnya. Oke, kelompok 1 saya kasih warna pink. Ya, pink. Kelompok 2 saya kasih warna kuning. Fungsinya apa, gunanya apa nanti di kegiatan akhir. Yang kelompok 3 saya beri warna biru. Yang lain lah ya. Warna apa ya? Hijau ya, kelompok 4 ya. Oke, saya beri warna hijau. Oke, hijau. Oke, fungsinya apa, gunanya apa, nanti saya jelaskan. Sekarang, kalian masing-masing ketua bagikan satu-satu di teman-temannya. Itu nanti, bagikan saja, tapi itu nanti. Saya jelaskan apa fungsinya dan gunanya. Ya, diambil satu-satu. Tempelkan saja di bukunya atau di mejanya. Jadi ada perbedaan warna ya. 1, 2, 3, dan 4. Oke. Dari pembelajaran yang pertama sampai tadi presentasi, apa sih yang kalian dapatkan? Apa saja yang sudah kalian dapatkan? Ya, dapat mengetahui bagaimana asal-muasal dari pembentukannya bumi. Sebelumnya belum tahu ya bumi itu gimana sih, apakah langsung terbentuk saja bulat gitu kan, nggak tahu kan? Ya sekarang akhirnya udah pada tahu, sudah cukup jelas. Kemudian kalian juga nggak tahu gimana sih kok manusia bisa tiba-tiba ada gitu kan, ternyata ada urutannya.
Jadi bumi dulu tercipta, habis dulu bumi tercipta, barulah ada hewan yang bersel satu. Jadi tidak bisa langsung tiba-tiba muncul binatang-binatang besar, tidak boleh, harus ada step by step atau tahapan-tahapannya ya. Oke, sudah dapat dipahami? Oke, kalau sudah, jadi di sini saya akan memberikan kalian tugas yaitu kesimpulan. Jadi saya mau masing-masing kelompok membuat kesimpulan dari awal pertama saya jelaskan sampai terakhir kalian mempresentasikan. Jadi satu kelompok itu mencakup semuanya ya, semua zaman. Bisa? Ya, silakan buat dulu. Setelah buat, nanti saya mau perwakilan satu-satu yang maju ke depan. Ya, satu-satu maju ke depan. Ayo silakan dibuat dulu. Ya, silahkan ya, nanti maju ya, perwakilan saja satu-satu ke depan untuk memberikan kesimpulan. Sudah ada yang buat? Ya, buat dulu. Silahkan, dari awal sampai akhir, buat dulu kesimpulannya. Ya, siapa yang buat? Oke. Ya, dari awal sampai akhir ya, kesimpulannya buat dulu. Dari 4 zaman itu mencakup semuanya. Ya, silakan lanjutkan. Ya, kesimpulan itu harus mencakup semuanya ya. Jadi dari awal sampai akhir, dari pertama bumi terbentuk sampai ada manusia purba. Siapa nanti yang presentasi? Oh ya, Ella. Maju ya untuk membuat kesimpulan. Ini siapa yang maju nanti untuk membuat kesimpulan? Yuli, oke. Yang ini sebelah sini, siapa yang maju untuk kesimpulan? Heru. Oke, kalau sudah saya mulai dari kelompok 1. Silahkan maju ke depan. Ayo, perwakilan. Silahkan, ayo cepat. Oke, di sebelah sini boleh, sini. Ah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok saya. Dari pembelajaran kita pada hari ini, kita dapat mengetahui tentang tahapan pembentukan bumi. Maka dari itu, kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan tanaman maupun hewan di dalamnya. Karena sebelum menjadi yang seperti sekarang, makhluk hidup, air, maupun oksigen saja tidak ada pada saat itu. Baik, sekian dari kesimpulan yang saya dapat bawakan pada hari ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Heru. Oke, sekarang silakan kelompok 2. Ayo silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafid dari perwakilan kelompok 2 ingin membacakan kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah kami dapat memahami tentang pembentukan bumi dari yang gersang sampai sudah ada tanda-tanda kehidupan. Kami juga dapat memahami tentang tahapan manusia purba hingga menjadi manusia sekarang ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, kelompok 3 silakan. 3. Ayo silakan 3. Maju. Di sini siap-siap kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Kesimpulan pada materi yang telah kita pelajari yaitu tentang zaman Arkaikum atau Arkezoikum, di mana pada zaman ini keadaan bumi masih belum stabil dan tanda-tanda kehidupan belum muncul. Kemudian zaman Primer atau Paleozoikum yang sudah berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu dan mulai muncul makhluk hidup bersel satu. Kemudian zaman Sekunder atau Mesozoikum mulai muncul hewan reptil berukuran besar dan yang terakhir zaman hidup baru di mana muncul manusia purba. Bumi sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, jadi kita harus menjaganya. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Sekarang kelompok 4, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mendiskusikan kesimpulan. Dari kesimpulan pembelajaran ini saya dapat mengetahui berbagai macam yaitu tentang bumi yang belum ada tanda-tanda kehidupan sampai saya bisa mengetahui fase-fase terbentuknya bumi. Dari video yang saya lihat, saya dapat memahami apa itu organisme bersel satu. Kita juga dapat mengetahui bermacam-macam bentuk batu yang digunakan pada masa praaksara, yang digunakan untuk berburu. Kita juga dapat mengetahui macam-macam zaman pembentukan bumi yaitu 1. Arkaikum atau Arkazoikum, 2. Zaman Primer atau Paleozoikum, 3. Zaman Sekunder atau Mesozoikum, 4. Pada masa zaman hidup baru atau Neozoikum. Sejarah masa praaksara, interaksi manusia dengan alam, interaksi antar manusia, kebutuhan dan kelangkaan, dan masih banyak lagi hal-hal yang kami dapat ketahui, tapi hanya ini yang dapat kami simpulkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, oke. Jadi itu adalah kesimpulan dari teman-temannya. Kita lihat di sini, adapun kesimpulannya ya. Nah, kesimpulannya tadi udah diberikan oleh teman-temannya. Jadi ada kertas yang sudah saya bagikan kan? Oke, kertas yang saya bagikan, lihat di situ. Nah, pembelajaran pada hari ini apakah menyenangkan atau tidak? Kalau menyenangkan, tulis menyenangkan. Kalau tidak, tulis tidak. Silakan nanti mulai dari kelompok 1 tempel di kertas refleksi yang saya taruh di depan ya. Oke, silakan. Satu kata saja, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kalau sudah mungkin boleh ditempel dari kelompok 1. Silakan. Ya. Kelompok 2 sudah, 3, 4. Ayo, tempel. Mulai dari kelompok 1 dulu. Tempel. Siap-siap kelompok 2. Ayo, setelah 1 baru 2 ya. Ayo. 1 dulu ya. Yang pink adalah maju ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Oke, 2 silakan maju.
2, maju. Ayo, maju, silahkan. Cepat. Ayo, siap-siap, habis ini 3 ya. Oke, udah, tempel. Oke, udah langsung duduk. Maju, 3 maju, silakan. Ayo. Ayo, 4 juga maju, kejar. Silakan. Oke, ayo, cepat. Tempel, enggak apa. Ayo, enggak apa-apa, tempel aja. Nah, ayo. Nah, ayo. Oke, dah, ayo. Oke, sekian mungkin pembelajaran kita pada hari ini. Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya? Oke, kalau menyenangkan, mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Ya, mungkin boleh dibacakan doa, baru itu disiapkan. Silahkan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, boleh disiapkan ketua kelas. Siap, hormat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.